cerita Aridharma atau Angkling Darmo, kemudian Kunjarakarna dan Partayatnya. Ini merupakan cerita yang hanya kita dapati di Candi Jago. Itu unikumnya, itu istimewanya Candi Jago. Partayatnya ini merupakan cerita pendahuluan. Jadi cerita yang mengawali dari cerita yang kita sangat kenal, yaitu cerita Arjuna Wiwaha, itu yang dipahatkan di teras ketiga. Satu ular yang besar, dan ular ini menggunakan mahkota. Jadi ini sebenarnya adalah Raja Ular, anaknya Raja Ular. Nah, ini anaknya Raja Naga. Naga Raja itu justru berterima kasih kepada Aridharma karena menyelamatkan anaknya dari tindakan yang salah. Nah, atas dasar jasa dari Aridharma itulah maka Naga Raja memberikan satu ajian, satu ilmu kepada Aridharma. Ilmu itu kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan aji gineng. Aji gineng itu adalah ajian di mana seseorang bisa memahami bahasa binatang. Saya membuat gambar sketch ini gambar tentang Candi Jago ya. Jadi Candi Jago itu terdiri atas 3 teras, teras 1, teras 2, teras 3. Nah, total pada seluruh teras ini kita mendapati adanya relief candi. Oleh karena itu Candi Jago ini dapat punya potensi kuat untuk kita lakukan studi mengenai relief candi. Jadi kita lihat mulai dari teras 1, 2, 3 sampai tubuhnya. Jadi yang reruntuhan itu sebenarnya adalah tubuh, tapi bagian atapnya sayang sekali belum bisa direkonstruksi karena hilang. Tapi kita bisa mendapatkan gambaran mengenai bagaimana bentuk atapnya. Nah, total di relief Candi Jago itu ada di Candi Jago ini ada 6 relief cerita. Dimulai dari sisi depan yang ini adalah relief tantri, relief cerita binatang. Lalu disambung dengan mulai dari bagian ini disambung dengan relief cerita Aridharma. Pembacaannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi prasawya, bukan pradaksina, bukan begini, tapi pembacaannya begini. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Saya mulai jadi cerita tantri, cerita fabel, cerita binatang. Nah, kemudian disambung dengan cerita Aridharma, atau masyarakat Jawa acap menyebutnya dengan Angkling Darmo. Angkling Darmo. Nah, cerita ini kemudian berhenti sampai di pojok ini. Jadi di sudut belakang sana disusul dengan cerita Kunjarakarna. Ini panjang. Jadi mulai dari teras 1 berkeliling sampai pojok situ tidak selesai, kemudian disambung dengan pelipit bawah dari teras 2. Jadi kalau ada ibu yang pakai baju biru berdiri itu di bawahnya ada relief. Itu masih sambungan dari Kunjarakarna berkeliling. Jadi Kunjarakarna itu boleh dikatakan separuh dari teras 1, kemudian nyambung seluruh pelipit bawah dari teras kedua. Ini Kunjarakarna. Nah, kemudian Mas tak foto aja, Mas. Oh ya, agak sini. ya. Nah, tangannya nggak usah tangan. PPT-nya Pak Dwi. Ya. Nah, lanjut. Jadi ini ya. Jadi ini teras 2 ini adalah teras 1 separuh dan teras pelipit bawah teras 2 itu Kunjarakarna. Ini merupakan cerita Buddhis. Satu-satunya cerita Buddhis yang ada di Candi Jago. Selebihnya cerita itu adalah cerita-cerita Hindu. Dan Kunjarakarna beserta satu lagi yaitu cerita Aridharma, nanti juga yang ketiga itu yang akan kita bicarakan yaitu Partayatnya, itu merupakan 3 relief cerita yang hanya ada di Candi Jago. Hanya ada di Candi Jago. Di luar Candi Jago, di Jawa atau di Nusantara belum ketemu. Jadi
cerita Aridharma atau Angkling Darmo, kemudian Kunjarakarna dan Partayatnya. Ini merupakan cerita yang hanya kita dapati di Candi Jago. Itu unikumnya, itu istimewanya Candi Jago. Nah, jadi ini di teras ketiga yang paling reliefnya paling besar itu adalah cerita tentang Partayatnya. Parta itu adalah nama muda dari Arjuna. Nanti setelah dewasa nama sebutannya itu adalah Arjuna, nama mudanya Parta. Ya, oleh karena itu kisahnya disebut dengan Partayatnya. Nah, Partayatnya ini merupakan cerita pendahuluan. Jadi cerita yang mengawali dari cerita yang kita sangat kenal, yaitu cerita Arjuna Wiwaha. Itu yang dipahatkan di teras ketiga, ya. Jadi ini semacam berkesinambungan antara Partayatnya yang ada di teras kedua dan Arjuna Wiwaha yang ada di teras yang ketiga. Nah, yang paling akhir pada tubuh candinya itu dipahatkan cerita Krisnayana. Jadi dengan demikian total pada relief Candi Jago ini ada 6 relief cerita. Saya mulai dari cerita Tantri yang teras 1, disambung lagi masih di teras 1 itu cerita Aridharma atau Angkling Darmo, disambung masih teras 1 Kunjarakarna. Tidak selesai di teras 1, Kunjarakarna disambung ke lipit bawah teras kedua. Nah, kemudian cerita utama pada teras kedua itu adalah Partayatnya. Partayatnya itu adalah relief cerita yang keempat. Relief cerita yang kelima itu Arjuna Wiwaha, dan relief cerita yang terakhir yang ada di tubuh candi itu adalah Krisnayana. Nah, dari berbagai relief cerita yang ada di Candi Jago ini, ada beberapa di antaranya yang memuat kisah adegan yang berhubungan dengan perempuan. Oleh karena itu mengapa kita bisa melakukan saya katakan kita bisa melakukan studi khusus tentang citra wanita Jawa kuna itu pada relief yang ada di Candi Jago. Nah, kita akan lihat salah satu ya, monggo. Kita bisa sambil jalan. Paling tidak ada 2 bagian ya dari relief cerita ini yang berkenaan dengan wanita. Yang satu wanita sebagai manusia, yang satu wanita sebagai makhluk yang sebenarnya itu lebih binatang ya, tapi perilakunya mirip dengan wanita. Nah, binatang itu yang akan saya bicarakan itu adalah ini ya. Jadi kita mulai di sini ya. Jadi ini kita melihat ada 2 ekor binatang ya. Satu ular yang besar, dan ular ini menggunakan mahkota. Jadi ini sebenarnya adalah Raja Ular, anaknya Raja Ular. Nah, ini anaknya Raja Naga. Jadi kalau di dalam bahasa Sanskerta itu disebut Nagini atau Nagin ya. Atau Nagini Kanya. Ya, jadi ini karena masih belum menikah maka dia Kanya. Kanya itu artinya perawan. Nah, tapi dalam cerita ini ya, jadi dalam bahasa Jawa Baru jadi kenyo. Nah, dalam cerita ini dia terlibat hubungan terlarang dengan ini ada binatang lagi, ukurannya lebih kecil. Ini adalah ular hitam. Kalau di dalam teks di dalam teks Aridharma ya, Aridharma itu disebut dengan ula deles ya. Ula itu adalah dalam bahasa Jawa Baru namanya disebut ulo, itu deles itu artinya hitam ya. Ular hitam. Jadi ular tampar ya, disebut dengan ular tampar, ular hitam yang kecil, lebih kecil dari sini. Nah, ini terlihat bahwa ada hubungan asmara, bahkan hubungan seksual, karena mereka sudah mencoba untuk bersenggama. Ini saling membelitkan tubuh gitu ya. Nah, ini tindakan ini dianggap dinilai sebagai tindakan yang tak bersenonoh. Yang pertama, nggak level antara anaknya Raja Naga yaitu Nagini Kanya dengan ulah deles ya. Yang kedua, ini tidak dilakukan dalam restu ya, tidak dalam restu orang tuanya. Oleh karena itu kita bisa melihat di sini ada seorang ya, dia membawa 2 batang kayu
ini untuk memukul ini. Memukul dua binatang yaitu nagini dan ular deles itu yang mencoba untuk melakukan hubungan terlarang persenggamaan. Nah, karena dipukul oleh Aridharma ini, maka ini tokoh ini adalah Aridharma, Angling Darmo. Maka hubungan persenggamaan itu akhirnya gagal. Jadi nggak jadi dilakukan. Jadi menggagalkan hubungan terlarang. Nah, ini tokoh perempuan ini. Nah, ternyata tokoh perempuan ini kemudian kecewa ya, dengan kekecewaannya dia meninggalkan ini, bergerak meninggalkan tempat persenggamaannya itu, dia berjalan ini Nagin ya, Naginikanya. Nah, dia kemudian melaporkan kejadian itu kepada ayahnya. Ini Nagaraja. Tapi laporannya kemudian dibalik gitu ya. Dibalik bahwa Aridharma lah yang berbuat jahat. Jadi dia melukai ya, berbuat jahat kepada dirinya, kepada Nagini tanpa menyebut ular deles sebagai pasangan untuk praktek senggamanya. Nah ini ya. Nah ini yang melaporkan. Jadi Naginikanya melaporkan Nagaraja. Nah inilah yang kemudian Nagaraja mengundang laki-laki yang menggagalkan persenggamaannya itu, yaitu Aridharma, untuk menanyakan tentang, mengklarifikasi tentang kejadian yang sebenarnya. Nah, Aridharma kemudian menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya. Jadi latar belakang melarang hubungan itu karena itu menggagalkan hubungan sanggama itu karena itu tindakan terlarang. Jadi hubungan seksual yang terlarang. Nah, justru Nagaraja itu justru berterima kasih kepada Aridharma karena menyelamatkan anaknya dari tindakan yang salah. Nah, atas dasar jasa dari Aridharma itulah maka Nagaraja memberikan satu ajian, satu ilmu kepada Aridharma. Ilmu itu kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan aji gineng. Ya, aji gineng itu adalah ajian di mana seseorang bisa memahami bahasa binatang. Nah, ini mirip dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu ya. Nah, Nagaraja berpesan kepada Aridharma agar kemampuannya untuk memahami bahasa binatang itu dijaga sedemikian rupa, diserahasiakan sedemikian rupa. Jangan sampai dikatakan kepada siapapun. Jangan sampai mengatakan pada siapapun bahwa dirinya mengetahui atau memahami bahasa binatang, apalagi mengatakan bahwa aji gendeng itu diperoleh dari Nagaraja. Itu pesannya. Dan Aridharma atau Angling Darmo itu adalah orang yang terbilang taat azas. Jadi membuat perjanjian semacam itu dia pegang perjanjiannya. Apapun dia tidak akan membocorkan tentang rahasia kemampuan dirinya untuk memahami bahasa binatang yang diperoleh dari Nagaraja. Nah, jadi ini contoh tentang bagaimana perilaku perempuan, gitu ya. Contoh, tapi digambarkan sebagai binatang ya, sebagai nagini ya. Jadi sebenarnya orang seringkali ya walaupun dia melakukan tindakan yang salah, tapi untuk menutupi kesalahan kemudian berkilah dengan mengisahkan yang sebaliknya. Tapi untung investigasi yang dilakukan Nagaraja itu bisa mengklirkan persoalan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ajian untuk bisa memahami bahasa binatang itu menguntungkan diri Aridharma atau justru merugikan? Kalau kita lihat ini kan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mestinya itu menguntungkan. Tapi pertanyaannya apakah betul-betul menguntungkan? Kita lihat di sini. Nah, ini ada satu adegan yang sangat penting di dalam cerita Nagaraja ya. Dan ini menggambarkan tentang Nagaraja, tentang perempuan pada masa lalu ya, atau di dalam kisah Aridharma ya. Nah, tergambar di sini ada satu semacam panggung ya. Jadi semacam kita menyebut semacam perancah ya. Jadi ini namanya pancaka ya. Jadi stage ya, panggung ya. Ini kita lihat ini tiang-tiangnya ya. Nah, ini tangga untuk menaiki ini ya. Nah, untuk menaiki panggung. Nah, di depan panggung itu terlihat api ya. Jadi ada bunga api ya, ini flame ya. 1 2 3 4 5 ini bunga api dan ini kayu-kayunya.
ini menggambarkan api unggun, ya, api unggun. Nah, sekitarnya, settingnya, areal sekitar ini juga dihias. Ini kita lihat, ini hiasan yang dalam bahasa Jawa Baru sebutannya adalah penjor. Penjor. Nah, penjor. Nah, kemudian di sini ada bangunan, ya, ada rumah, ya, ada rumah. Nah, kemudian terlihat di sini ada seorang perempuan itu yang sedang sudah berada di panggung. Di atas, Pak. Nah, siapa perempuan itu? Nanti akan kita bicarakan, ya. Nah, kemudian satu kisah lagi, tokoh lagi yang penting. Di sini ada 2 ekor kambing, ya. Coba kita lihat. Kambing yang ini itu perutnya lebih buncit dari ini, ya. Dan kalau kambing yang di sini dia punya kemaluan, kantong wazakar, ya, di sini. Ini adalah kambing jantan. Nah, kambing yang perutnya gendut itu adalah kambing betina yang sedang hamil, ya. Sedang hamil. Nah, kita kembali ke adegan ini. Siapa perempuan yang sedang menaiki pancaka yang menuju panggung? Dialah Satyawati, istri dari Aridharma, istri dari Angling Darmo. Nah, mengapa dia naik panggung yang di depannya ada api unggun? Ini ada satu kisah yang sebenarnya terjadi semalam sebelumnya, ya. Nah, pada adegan sebelum ini, katakanlah besok paginya gitu, ya. Pada malam harinya itu terjadi kedua orang ini yang masih merupakan hubungan keluarga suami istri yang masih muda, masih belum lama menikah, itu sedang berada di peraduan. Nah, ketika berada di peraduan itulah Aridharma mendengar ada celoteh, ya, ada celoteh yang menggelikan, celoteh yang mengundang paling tidak mengundang senyum, ya, walaupun tidak tertawa-tertawa, mengundang senyum. Nah, ternyata asal celoteh itu dari sepasang cicak yang ada di dinding, ya, sepasang cicak yang ada di dinding. Itulah yang membuat Aridharma ingin tertawa, itu, ya, menyunggingkan senyum, cengar-cengir. Nah, Aridharma yang cengar-cengir sendiri, mesam-mesem, itulah yang mengundang kecurigaan istrinya, Satyawati, ya. Nah, Satyawati bertanya kepada Aridharma, pada suaminya, apa yang sedang disenyumi, gitu. Nah, pertanyaan ini kelihatannya pertanyaan sederhana, tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bagi Aridharma sangat sulit untuk bisa menjawab. Kalau dia mengatakan bahwa dia tersenyum karena mendengar celoteh dari cicak, dia melanggar janji, ya, janji pada Nagaraja. Janjinya dia tidak membocorkan rahasia. Nah, ini kalau ditanya kok bisa mendengar, bisa cengar-cengir karena ada celoteh dari cicak, berarti kan tahu bahasa binatang. Itulah yang menyebabkan Aridharma itu memegang teguh janjinya dan tidak mengatakan apa latar belakang dia cengar-cengir. Dan dia tidak berbohong, misalnya dia membayangkan sesuatu, enggak, dia yang tidak mengatakan apa-apa. Itulah yang menyebabkan istrinya marah, Satyawati marah. Itulah gambaran psikologi perempuan, gitu, ya. Ya, jadi kecurigaannya tinggi, ya, kecemburuannya tinggi, gitu, ya, kecemburuannya tinggi. Dan kalau itu tidak segera ada kanal, itu membahayakan, bisa memuncak, dan itu tidak rasional. Tidak rasionalnya apa? Karena Aridharma tidak mau menunjukkan, tidak menyampaikan mengapa dia cengar-cengir, dianggap tidak mau jujur. Satyawati ngancam, kalau nggak mau mengatakan, saya akan terjun ke dalam api bunuh diri. Nah, ini gambaran. Jadi Satyawati betul-betul mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya hanya karena suaminya cengar-cengir mendengar binatang. Ini sama sekali nggak rasional. Nah, ini gambaran tentang bagaimana dunia tak rasional dari para perempuan, itu, ya. Nah, ini paling tidak yang digambarkan di situ. Nah, jadi ini menjelang terjun ke dalam api unggun. Di dalam bangunan ini suaminya Aridharma bingung mengambil sikap. Apakah dia akan ikut istrinya terjun ke dalam api unggun atau tidak? Kalau tidak, dia nanti dipergunjingkan tidak setia pada istrinya. Apakah dia ketika dalam kebingungan apakah mau terjun atau tidak ikut terjun mengikuti mati istrinya demi kesetiaan, tiba-tiba ada adegan lain, 2 ekor ini, 2 ekor kambing ini. Nah, ceritanya ketika ada upacara
Nah, inilah upacara inilah yang di India kita kenal dengan sebutan sati gitu ya. Kalau di dalam bahasa Jawa kuna sebutannya labuh geni atau malbeng geni. Malbeng itu malebu ing. Jadi turun atau masuk ke dalam api, malbeng geni, labuh geni atau bilapati. Kalau itu untuk kematian seseorang, ini kan belum ada yang mati. Ya, ini lebih ke malbeng geni atau malebu geni. Nah, ketika ada upacara malbeng geni itulah berita itu sontak mengundang warga di kerajaan ini berbondong-bondong hadir karena ini peristiwa yang sangat penting di mana ratunya itu akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke dalam api. Warga berbondong-bondong datang. Tak terkecuali yang berbondong datang itu adalah binatang. Ini ikut datang. Sepasang. Ini masih belum lama menikah, istrinya masih hamil muda. Yang dalam cerita dalam tradisi Jawa meteng nom itu disertai dengan ngidam. Nah ini. Nah ceritanya ketika berada di area upacara itu si kambing betina itu melihat ada penjor ini, ada hiasan di penjor itu, dia tertarik agar suaminya mengambilkan hiasan di penjor untuk dirinya, merajuk ya karena manja ya karena gawane wong meteng nom itu ya manja gitu katanya. Nah, dia merajuk itu. Dia minta agar suaminya mengambilkan mengambilkan ragam hias atau hiasan yang ada di penjor. Nah, suaminya tentu tidak bisa berbuat, kambing jantan itu tidak bisa berbuat untuk mengambil itu karena penjor itu kan belum rampung toh, karena kegiatan belum selesai. Terus yang kedua, apabila dia mengambil itu jadi masalah, ya. Masalah ini bisa ditangkap itu ya. Oleh karena itu mengatakan nggak mungkin kalau sekarang itu saya itu memenuhi keinginanmu untuk mengambilkan hiasan yang ada di penjor gitu. Loh berarti kamu nggak memenuhi keinginan istrimu ya, nggak mencintai istrimu, nggak mengasihi istrimu. Nah, ya sudah kalau gitu, kalau kamu tidak sayang kepada aku gitu, si kambing betina itu, saya akan ikut seperti Satyawati saja, terjun ke dalam api karena kamu nggak setia. Itu. Nah, lalu apa kata kambing jantan ini? Ya sudah, kalau kamu mau terjun ke dalam api, terjun aja. Apa kamu kira kalau kamu mengakhiri hidupmu terjun ke dalam api, saya akan bodoh ikut kamu, gitu ya? Terjun aja. Nah itu. Nah, apa yang dialog dari dua kambing ini merupakan sindiran bagi Aridharma. Itu ketika masih gamang, saya ikut terjun apa enggak? Kalau enggak terjun, saya enggak. Ternyata ini yang akhirnya dengan mendengar pembicaraan doa dari ekor kambing itu dia akan mengambil sikap, saya tidak akan terjun ke dalam api. Itu kebodohan karena istrinya terjun ke dalam api hanya dibakar oleh apa? Api cemburu aja, dibakar oleh sakwasangka saja. Itu kan bodoh banget itu. Biar aja istrinya terjun, diberitahu enggak setuju ya biar aja, lepas aja gitu. Nah tapi apa yang menarik perhatian kita pada Aridharma, bukan Aridharma itu tidak setia pada istrinya. Aridharma itu sangat setia pada istrinya yang namanya Satyawati. Begitu setianya, dia bersumpah bahwa dia akan menikah lagi, tapi dengan perempuan yang baik fisiknya atau sifatnya mirip Satyawati. Dan itu perjalanan panjang untuk menemukan perempuan itu, ya, untuk menemukan perempuan itu. Perjalanannya panjang sampai digoda macam-macam. Nanti ketemu dengan beliwis putih dan seterusnya, itu perjalanan panjangnya. Nah, sampai pada akhir cerita, endingnya itu Aridharma menemukan seorang wanita yang sangat mirip dengan Satyawati. Dan akhirnya Satyawati jadi terjun nggak? Terjun, mati juga, berakhir. Makanya dia kemudian menduda ya, dan kemudian dia berjanji jadi kambing guling. Jadi tongseng. Oke mas. Nah, terus kita lanjut dan akhirnya dia baru menemukan itu setelah adegan panjang itu ya. Terus Disingkat aja mas, ditunggu di museum mas. Ya ditunggu di museum panjang. Nah ini, oh enggak, ini dia masih kena goda. Kena goda. Ya, jadi ada raksasa yang seksi, yang menyamar sebagai perempuan mirip istrinya dan sebagainya itu ya. Jadi kedung sang beruang sampai yang paling akhir ini. Nah, jadi ini paling akhir ini yang menemukan perempuan
istrinya itu. Oh, akhirnya kawin. Lalu bubuk bersama. Jadi diakhiri dengan bubuk-bubuk gitu ya. Baik ya. Happy ending. Nah, Namanya? apa? Namanya, Pak? Namanya Istri yang juga baru. Satyawati. Oh, nama gitu ya. Satyawati. Nah, Ngaku jadi Satyawati? enggak, Pak. Jadi ini adalah titisan, Mas. Oh, titisan. Ya, jadi keinginannya itu biar mendapatkan, karena sungguh-sungguh maka dia mendapatkan perempuan yang memang ternyata titisan dari. Nah ini sujud atau senggama ini? Ini Punokawan. Oh, Punokawan. Jadi Punokawan itu, Nirokno. ya, Kenceng itu. Punokawan itu mesti vulgar ya. Dia sebenarnya pengen ya, tapi akhirnya nyungsep itu. Ya baik. Ya mungkin saya tambah sedikit aja. Satu cerita yang sangat penting. Mungkin Bapak Ibu di bawah, saya tak naik aja. Terus Pak, sedikit aja.